Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jerry Demanik dari grup F NIM 1901011166, Prodi Agama Kristen, dari dosen Megawati Manulang. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. 1. Apa itu dasar-dasar pendidikan? Pendidikan itu adalah kata yang sering sekali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kadang kita kurang tahu memahami apa yang dimaksud dengan pendidikan, apa landasan pendidikan itu, dan lain pendidikan sebagainya. Tulisan ini akan mencoba menguraikan pendidikan ditinjau dari pendapat para ahli teori tentang pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan. Menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan adalah bimbingan atau pemimpinan secara sadar oleh pendidikan terhadap perkembangan jasmani dan rohani serta si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Ini berkaitan dengan filosofi bahwa anak atau si terdidik ibarat tanaman sebagai ibarat bibit unggul. Anak memerlukan lahan subur atau ibu atau almater, dan petani atau seorang ayah guru profesional. Landasan pendidikan dalam tenaga pendidikan tidak tertuju kepada pengembangan aspek atau keterampilan khusus mengenai pendidikan sesuai spesialisasi jurusan atau program pendidikan, melainkan tertuju kepada pengembangan wawasan kependidikan, yaitu berkenan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan adaptasi oleh tenaga pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga pendidikan yang cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. Landasan filosofi adalah sebagai induk pengetahuan. Pengetahuan dimulai dari rasa tahu, kepastian dimulai dari rasa ragu-ragu, dan filsafat dimulai dari keduanya. Dalam bersifat kita didorong untuk mengetahui apa yang kita tahu dan apa yang kita tidak tahu. Landasan fisiologis merupakan ilmu jiwa, yakni ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Jiwa atau psikologi dapat dikatakan inti dan dikendali kehidupan manusia yang selalu berada dan memberi kepada manusia itu sendiri. Landasan sosiologi dalam buku dasar-dasar pendidikan edisi pertama menyatakan sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Jadi sosiologi mempelajari bagaimana manusia itu berhubungan
satu dengan yang lain dalam kelompoknya, dan bagaimana susunan wilayah masyarakat atau sosiologi di suatu tempat. Dasar-dasar ilmu pendidikan itu termasuk satu, pengertian pendidikan. Dari menurut Langford adalah setiap pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju ke pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas kehidupannya sendiri. Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa dan ditunjukkan kepada orang yang belum dewasa. Menurut John Dewey, pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam sesama manusia. Dan dari menurut Dria Kora, pendidikan itu kemanusiaan atau manusia mudah, atau mengangkatkan manusia itu mudah ke Ari Insami. Psikologi pendidikan berkaitan dengan masalah ilmu dan pengetahuan. Konektif maksudnya adalah memikirkan segala hakikat pengetahuan atau hakikat berhadapan segala sesuatu yang bersifat psikologi dan metafisikal, baik yang umum maupun yang khusus. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaan: mengapa mahasiswa pendidikan agama Kristen harus mempelajari mata kuliah dasar-dasar pendidikan? Ya, perlu kita ketahui, ya, karena sesudah kita jadi guru atau guru agama, kita tahu untuk lebih memahami pendidikan itu adalah yang memerlukan pemikiran yang teoritas, adalah bahwa setiap pendidikan memerlukan kortik atau kritik, sumbangan pendidikan dari para ahli atau orang lain. Ia dapat belajar dari catatan kritik, dan secara dari orang lain yang pada akhirnya dapat dikatakan bahwa ia belajar berdasarkan teori. Ilmu pendidikan termasuk pengetahuan praktis karena dapat memberi petunjuk pada kita bagaimana seharusnya kita bertindak dalam praktek kehidupan sehari-hari. Ilmu pendidikan termasuk juga ilmu pengetahuan otoritas, karena ilmu pendidikan juga membahas teori-teori pendidikan yang diperoleh melalui renungan secara teratur mengenai masalah-masalah pendidikan. Sekolah harus mampu mempersiapkan siswa untuk tidak hanya tahu, melainkan terampil dalam mengatakan tantangan hidup di masyarakat.
Sekolah mempersiapkan siswa dengan berbagai keterampilan seperti penguasaan bidang studi, menganalisasi dan mengambil keputusan secara rasional dan berkomunikasi baik tulus. Dan keterampilan vokalisme tertentu. Untuk mengetahui fungsi ilmu pendidikan dapat ditinjau pendidikan antara lain adalah sebagai pedoman bagi pendidik, alat kontrol bagi para pendidik, pembentuk pribadi pendidik maupun calon pendidik, serta menjelaskan ilmu pendidikan ilmu itu sendiri dengan baik. Baik, saya akan mengakhiri video saya ini. Sekian dan terima kasih. Salam dan